Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa. Nah, alhamdulillah ya, kali ini Ibu akan menjelaskan materi baru. Tapi sebelum itu, ada yang ingat gak? Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Tentang sweet bread atau roti manis, betul. Kemarin kita sudah belajar tentang adonan bragi, yaitu sweet bread atau roti manis. Nah, kali ini kita akan belajar juga tentang adonan bragi, yaitu Denis dan croissant. Ada yang tahu gak sih Denis dan croissant itu apa? Apa? Roti yang memiliki rongga, betul. Selain itu ada lagi yang mau jelasin berlapis-lapis. Nah, betul sekali. Jadi kali ini kita akan belajar KD 3.15, yaitu menganalisis Denis dan croissant. Mengapa sih kita perlu belajar tentang Denis dan croissant? Apa tujuannya? Tujuannya agar kita dapat paham apa sih itu pengertian dari croissant dan Denis. Apa sih kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis Denis dan croissant. Selanjutnya kita dapat menjelaskan proses pembuatan Denis dan croissant itu seperti apa gitu. Lalu kita dapat menganalisis kriteria hasil dari Denis seperti apa, dari croissant seperti apa. Lalu setelah itu kita dapat tahu bagaimana cara menyimpan Denis dan croissant yang benar agar tidak cepat rusak. Dan yang terakhir, kita dapat tahu apa saja sih faktor penyebab kegagalan dari proses pembuatan Denis dan croissant. Karena itu kalian harus fokus ya belajar proses pembuatan Denis dan croissant agar tidak bingung saat melakukan praktik nanti. Oke, Ibu lanjut ke materi berikutnya. Yang pertama adalah pengertian Denis dan croissant. Tadi teman kalian sudah mencoba menjelaskan Denis dan croissant itu seperti apa. Sekali terima kasih ya sebelumnya sudah mau membantu Ibu menjelaskan Denis dan croissant. Kali ini Ibu akan Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Denis pastry terlebih dahulu. Nah, coba kita lihat gambarnya ya. Saat kita lihat gambarnya, judulnya Sweet Filling and Topping, Savory Filling and Topping. Jadi, apa sih sebetulnya Denis pastry itu? Nah, Denis pastry adalah produk pastry yang dibuat dari adonan bragi. Kata kunci pertama, adonan bragi. Dan lemak roll-in. Kata kunci kedua, lemak roll-in, yang biasanya memiliki topping manis dan filling manis. Jadi, Denis adalah adonan bragi yang di dalamnya ada lemak roll-in. Apa Bu lemak roll-in? Nah, umumnya kalian mengenal dengan cornflakes. Tahu kan? Kenapa disebut roll-in? Karena cornflakes tersebut nanti akan di-roll, dipipihkan sesuai dengan bentuk pelipatannya. Nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Nah, biasanya semakin banyak penggunaan lemak roll-in, maka rongganya itu lapisannya akan semakin besar dan banyak, seperti itu. Selanjutnya adalah croissant. Coba kalian identifikasi gambarnya. Ada bedanya nggak croissant dengan Denis? Apa bedanya? Tidak ada filling atau isian. Nah, betul ya. Jadi jika kita lihat gambarnya, memang croissant di sini tidak ada filling atau isian, tapi untuk perkembangannya croissant ada juga yang diberi isian. Jadi croissant ini adalah pastry yang berbentuk bulan sabit. Jadi agak melengkung dengan ujung-ujungnya itu lumayan runcing seperti bulan sabit. Nah, pada dasarnya croissant ini hampers ya, sama dengan adonan Denis. Hanya saja Denis itu dia lebih banyak mengandung gula dan telur. Oleh karena itu rasanya lebih manis dan empuk dibandingkan dengan croissant. Sampai di sini paham? Oke, kalau udah paham. Selanjutnya jenis
dan croissant. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama ada Danish pastry. Coba lihat nih gambarnya semuanya. Yang dilihat ke depan. Oke, PowerPoint-nya jangan dulu ngobrol sama temennya. Yang pertama Danish pastry frost never. Ada yang pernah makan? Sama, ibu juga belum. Jadi frost never ini memiliki rasa yang manis dan savory. Bu, tadi katanya Danish pastry itu rasanya manis. Nah, betul. Tapi ada juga yang pada perkembangannya itu memiliki rasa savory atau gurih ya. Pastry ini diberikan taburan poppy seed dan sesame seed. Ada yang tahu nggak poppy seed itu apa? Bingung? Oke, jadi poppy seed itu dia tuh berasal dari Timur Tengah. Nah, rasanya itu sedikit crunchy dan memiliki aroma khas. Memang poppy seed ini sudah wajar dan sering digunakan untuk taburan roti atau kue. Selanjutnya adalah jenis Spander. Nah, Spander ini memiliki rasa yang manis karena diisi custard cream dan tambahan topping lelehan gula di atasnya, seperti itu ya. Selanjutnya ada Kennel Stang. Nah, Kennel Stang ini berbentuk kepangan panjang seperti pada gambar ya. Ayo perhatikan anak-anak. Nah, biasanya ini dia diberikan lelehan coklat di atasnya atau glazing sugar yang membuat cita rasanya itu semakin sweet, manis. Selanjutnya adalah Tebirkos. Coba dilihat gambarnya. Hampir mirip nggak sama Frost Never? Mirip kan? Nah, memang betul. Pada dasarnya mirip. Nah, namun letak perbedaannya itu pada segi ukuran dan bentuknya. Kalau Frost Never itu lebih besar dibandingkan Tebirkos. Dan bentuknya jika kita lihat fisiknya jelas berbeda ya. Sampai di sini paham? Kalau paham, ibu lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah croissant. Nah, coba lihat bentuknya. Sama kan? Semuanya berbentuk bulan sabit. Nah, jenisnya itu ada yang klasik. Klasik itu tidak diberikan filling, hanya berbentuk bulan sabit saja. Lalu ada yang diberikan sweet filling. Bu, kok ini masuknya croissant enggak Danish? Kenapa, Bu? Karena ini mengikuti perkembangan zaman. Base utamanya tetap croissant ya. Kandungan gulanya lebih banyak Danish, tapi diberikan isian sweet filling. Jadi yang manis itu hanya isinya saja gitu. Selanjutnya adalah sandwich, sama ya. Jadi croissant dibelah lalu diberikan topping seperti sandwich. Lalu ada bicolor. Nah, bicolor ini warnanya sangat cantik ya. Jadi dalam proses pembuatannya ada dua warna yang digunakan dalam satu adonan, sehingga saat proses pemanggangannya dia memiliki dua warna yang cantik. Selanjutnya ada croissant with topping, croissant savory filling, croissant taco, dan savory cream. Nah, itu sudah mengalami perkembangan zaman seperti itu. Selanjutnya proses pembuatan Danish dan croissant. Ayo, ini dicatat betul-betul ya, biar nanti saat praktik nggak bingung, oke? Ramdona, ya. Jangan ngobrol dulu sama temennya ya. Kita lanjut. Yang pertama adalah preparation. Nah, preparation ini adalah proses persiapan saat kita timbang-menimbang. Dan disarankan menggunakan digital scale, karena kalau nggak pakai yang manual itu tuh takutnya nanti tidak akurat timbangannya sehingga mempengaruhi hasilnya. Untuk resepnya kalian lihat di buku job sheet-nya ya. Yang kedua, ibu di sini akan menjelaskan langkah-langkahnya saja. Yang kedua ada mixing. Nah, mixing sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, namun bedanya mixing yang pertama itu ada dua, ada adonan utama sama lemak roll in. Adonan utama seperti biasa, bahan kering mixing, masukin bahan basah, air dan telur, baru lemak. Lemak di sini bukan lemak roll in. Jika sudah kalis, lalu dimasukkan ke refrigerator, barulah dicampurkan dengan lemak roll in seperti itu. Jadi lemak roll innya tidak masuk ke dalam bowl mixing, oke? Selanjutnya adalah pelapisan. Nah, pelapisan di sini adalah
Proses pelapisan lemak roll-in dilakukan setelah adonan utama diistirahatkan. Tadi di mana? Di refrigerator, betul. Nah, metode pelapisan yang umum digunakan itu ada dua. Ada metode Inggris dan ada metode Prancis. Kalau metode Prancis ini yang amplop ya, kalau Inggris ini yang 2/3. Di UTS itu sering muncul, jadi harap diingat-ingat. Tadi metode Inggris yang mana? Yang 2/3, betul, amplop. Yang Prancis, oke, pinter ya. Jadi nanti adonan utama dipipihkan berbentuk mau Inggris atau Prancis. Habis itu baru ditimpah dengan lemak roll-in, dilipat, terus digilas lagi. Selanjutnya, yang digilas atau dipipihkan, penipisan dan pelipatan. Jadi setelah lemak di roll-in, digabungkan dengan adonan utama. Adonan utama tadi yang kita simpan di refrigerator. Jadi tahapan selanjutnya itu dapat menggunakan dosimeter, nah seperti ini, atau rolling pin jika ingin manual, jadi begini nih. Dan dilanjutkan dengan pelipatan. Ada 2 lipatan lagi, lipatan double atau ganda dan single. Oke, sudah dipersiapkan kertas yang seperti ini, semuanya siap ya. Pertama dibagi 3. Ini kita akan membuat adonan single ya. Lipat-lipatan single 1, 2. Nah, ini adalah single. Oke? Dibagi 3. Sekarang double. Nih double. Ayo adonan kertasnya dibagi 4. Ini kita ibaratkan adonan ya. Nah, 4. Seperti ini ke tengah. Tengah, ujung ke ujung ketemu di tengah. Nah, sudah kita lipat. Jadi ini adalah adonan double seperti itu. Paham bedanya apa? Oke. Kalau sudah ke selanjutnya. Selanjutnya adalah pembentukan. Nah, adonan denis dan kosong yang setelah ditipiskan. Jadi maksudnya setelah tadi kita dilipat menggunakan metode tunggal atau ganda, itu dipipihkan kembali menggunakan rolling pin atau dosimeter, lalu dibentuk biasanya menggunakan pastry cutter, pastry knife, croissant roll cutter gitu. Itu disesuaikan dengan peralatan yang ada ya. Baru setelah itu diberikan topping. Baru setelah itu kita akan melakukan final proofing. Kalau sudah dibentuk kita proofing, oke? Nah, untuk filling seperti buah atau pastry cream itu dilakukan setelah proses pemanggangan. Sedangkan untuk daging seperti itu ya, yang savory daging itu biasanya dilakukan dipanggang bersamaan seperti itu. Jadi setelah proofing, selanjutnya adalah baking. Nah, pada proses baking ini adonan pastry itu bukan hanya mengembang pada proofing, tapi pada saat baking dia juga ikut mengembang gitu, oke? Suhunya untuk memanggang denis dan croissant itu berbeda tergantung dari filling yang digunakan. Kalau misalkan dia hanya croissant tanpa menggunakan filling atau denis tanpa menggunakan filling, maka suhunya tuh 190 derajat sampai 210 derajat. Tapi kalau misalkan dia pakai filling, maka suhunya lebih rendah seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah kriteria hasil dari denis dan croissant. Yang pertama, kita lihat dari penampilan, rasa, tekstur, serta daya tahannya. Yang pertama ada dari penampilan ya. Coba kita lihat gambarnya. Penampilan denis dan croissant memiliki bentuk atau penampilan yang berbeda ya. Kalau croissant itu berbentuknya bulan sabit, sedangkan denis itu biasanya memiliki lubang di tengahnya atau berbentuk bentuk lainnya. Sehingga jelas ya, denis dan croissant ini memang mudah dibedakan karena bentuknya jelas sudah berbeda. Selanjutnya ada rasa ya. Dari awal Ibu sudah menjelaskan kalau denis pastry itu seperti apa, croissant itu seperti apa.
Ada yang bisa menjawab? Apa sih bedanya rasa dari croissant dan Denis? Ada yang bisa jawab? Apa? Lebih lembut, betul. Lalu lebih manis. Nah, betul sekali. Jadi, Denis itu memang lebih lembut dan lebih manis dibandingkan dengan croissant. Hal tersebut karena pada proses pembuatannya gula lebih banyak gula dan telur pada resep Denis dibandingkan resep croissant. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah dari tekstur. Oke, dari tekstur ini penggunaan ragi ini mempengaruhi tekstur dari adonan pastry. Jadi teksturnya itu cenderung lebih lembut karena ada pengaruh ragi di dalamnya. Tekstur dari Denis dan croissant itu lebih crunchy yang mana? Yang croissant, betul. Karena kalau misalkan Denis itu dia lebih lembut dibandingkan croissant. Nah, daya tahan ini karena dia menggunakan ragi, maka daya tahannya itu tidak terlalu lama. Karena Denis dan croissant ini kan memiliki pori-pori yang lebih besar, sehingga pori-pori inilah yang membuat Denis dan croissant mudah terkontaminasi sehingga lebih lembab dan bisa terjadilah proses penjamuran. Oleh karena itu kita harus belajar nanti bagaimana sih cara menyimpan Denis pastry dan croissant yang baik dan benar agar lebih awet dan tahan lama. Nah, ini dia materinya, cara menyimpan Denis dan croissant. Yang pertama, bagaimana cara menyimpan Denis dan croissant yang benar? Yang harus dilakukan adalah menyimpan pada suhu ruang. Selain itu juga dapat sebetulnya disimpan pada refrigerator dan freezer. Bisa di suhu ruang, refrigerator, dan freezer. Nah, yang pertama, bagaimana cara menyimpan di suhu ruang, Bu? Ya. Jadi nanti Denis atau croissantnya itu dibalut dengan foil ya. Tujuannya agar apa? Agar menghindari serangga yang menempel pada Denis atau croissant dan agar tidak terkontaminasi udara, karena kan pori-porinya itu apabila kita taruh, tidak kita bungkus tuh lebih cepat lembab dan lebih cepat rusak Denis dan croissantnya. Sampai sini paham semuanya? Oke, kalau gitu Ibu lanjut. Nah, yang kedua adalah kita simpan pada refrigerator. Penyimpanan pada refrigerator. Nah, pada refrigerator ini biasanya kurang lebih selama 7 hari dia bertahan. Karena kan kulkas ya, kita sering buka tutup gitu. Hal inilah yang menyebabkan tidak terlalu lama seperti itu. Lalu ya, tetap cara nyimpannya itu dibalut juga dengan aluminium, dengan plastik wrap, lalu dimasukkan lagi ke dalam pouch atau wadah kedap udara, barulah dimasukkan ke dalam refrigerator. Jadi kita nggak menaruh utuh-utuh loh Denis dan croissantnya ke dalam kulkas seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menyimpan dalam freezer. Kalau kita menyimpan dalam freezer ini sebetulnya bertahan selama 6 bulan. Tapi kalau 6 bulan kan terlalu lama gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya jika disimpan selama 2 bulan saja, karena nanti kesegarannya gitu, rasanya tentunya akan berubah dibandingkan kita makan pas baru jadi gitu ya. Sama cara menyimpannya tetap dibalut dengan plastik wrap. Yang membedakan itu adalah di mana disimpannya, suhu ruang kah, kulkas kah, freezer kah gitu, dan waktunya berbeda-beda. Kalau suhu ruang, jadi ini suhu ruang sangat singkat, kulkas lumayan, freezer berbulan-bulan seperti itu. Nah, sekarang mengapa sih kita gagal dalam membuat Denis dan croissant? Coba dicatat ya semuanya, biar nanti pas praktek dapat kita hindari
kegagalan ini. Yang pertama, pastry flat, datar dan berat. Kenapa, Bu? Kemungkinan overproofing pada suhu yang terlalu tinggi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tidak boleh proofing pada suhu yang terlalu tinggi, karena nanti akan menyebabkan pastry-nya flat dan berat. Jadi pas di proofing memang tinggi, pas dipanggang keluar dia turun. Selanjutnya, lemak mengalir keluar selama pemanggangan. Nah, hal ini disebabkan karena jumlah lipatan itu kurang bagus dan kurang benar pada adonan. Terus lapisan lemak itu terlalu tebal dibandingkan dengan adonan utama. Oleh karena itu lemaknya mengalir dan keluar saat dipanggang. Lalu yang kegagalan selanjutnya adalah pastry-nya itu tidak memiliki lapisan atau lapisannya itu tidak jelas gitu. Hal ini kan padahal karakteristik Deniz dan Croissant itu dia memiliki lapisan yang bagus. Tapi gagal, tidak ada lapisannya. Kenapa? Karena lemak pelapis itu terlalu sedikit. Lemak roll ini tuh terlalu sedikit. Lalu adonannya tidak dilipat dengan benar. Lagi-lagi kita harus belajar bagaimana melipat adonan yang betul. Oleh karena itu tadi memang benar-benar harus dipelajari ya. Yang selanjutnya, waktu istirahat yang kurang. Maksudnya waktu istirahat adalah proofing. Proses proofingnya kurang lama. Proofing tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu sebentar. Selanjutnya adalah suhu adonan terlalu hangat sehingga raginya bisa menyebabkan mati gitu. Oleh karena itu dia tidak mengembang, tidak berlapis ya. Semuanya paham sampai di sini? Dicatat di buku tulis. Ayo yang di belakang. Mana pulpennya? Di mana PPT-nya ya? Di depan, jangan ngobrol ke samping dulu, ntar pusing pas praktek. Selanjutnya, kulit terlalu berpori dan warna tidak seragam. Itu dikarenakan adonan yang dikembangkan kelembabannya terlalu tinggi. Oleh karena itu ya anak-anakku, kalau pakai mesin proofing itu dicek suhunya sudah betul apa belum. Air yang di bawahnya ada airnya apa enggak. Jangan sampai kalian proofing airnya gak ada di bawah gitu ya. Selanjutnya, proses pemanggangan yang kurang tepat. Oleh karena itu warnanya tidak seragam. Nah, penting ya dilihat bahwa oven stabil gitu agar hasilnya menjadi lebih baik. Nah, di sini Ibu ada sedikit tugas agar kita dapat memodifikasi ingin membuat Deniz dan Croissant seperti apa ya. Tugasnya gak susah, gampang banget. Yang pertama, kalian mencari minimal 5 bentuk Deniz atau Croissant ya, berbeda. Gak apa-apa. Deniz atau Croissant, jadi bukan masing-masing 5, keduanya 5. Minimal, lebih dari itu boleh. Lalu klasifikasikan jenisnya, ini pastry atau croissant gitu. Lalu kalian tulis deskripsikan rasanya seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Dan formatnya seperti ini, semua dikerjakan di buku tulis. Jadi fotonya nanti di print, ditempel pada buku tulis. Paham? Nah, kalau sudah paham, berarti karena waktunya sudah habis. Jadi pembelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita praktik. Sebelum itu tapi ada yang dapat menyimpulkan? Ya, silahkan. Alzira, ya apa? Semuanya dengarkan. Nah, betul sekali yang dikatakan Alzira bahwa kita telah mempelajari apa itu Deniz pastry, apa itu croissant, karakteristiknya seperti apa, cara penyimpanan, cara membuat ya, sampai menganalisis faktor kegagalannya seperti apa. Betul sekali, tepuk tangan untuk Alzira. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, apa perbedaan puff pastry dengan Deniz pastry? Nah, betul sekali, ini pertanyaan yang Ibu tunggu-tunggu. Apa ya bedanya? Karena sama-sama adonan berlapis. Siapa ada yang bisa menjawab sebelum Ibu jawab? Ya? Diam, ya bingung ya. Jadi bedanya, dia ada bedanya loh puff pastry dengan Deniz. Jadi bedanya itu
Coba, ada yang ingat kata kunci dari Denis itu apa? Adonan beragi, betul. Lalu lemak roll in. Sedangkan puff pastry seperti kita ketahui itu tidak dibuat menggunakan adonan beragi, tapi hanya menggunakan lemak roll in. Jadi perbedaannya dengan puff pastry adalah puff pastry tidak menggunakan adonan beragi, Denis pastry menggunakan adonan beragi. Oke, bagus sekali ya atas diskusi kita kali ini. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali terkait tugas? Nggak ada? Oh yaudah, kalau begitu berarti ibu cukupkan materinya sampai di sini. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi ibu di kantor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.